Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallah wa husnul khuluqin wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasa an-nar faqala al-famu wal farju. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa Ibnu Hibban. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, piyambake ngendikaken Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditangkleti mengenai paling banyaknya perkara yang memasukkan orang itu ke surga. Amalan-amalan yang paling banyak memasukkan orang itu ke surga. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa Allah adalah takwa kepada Allah, wa husnul khuluqin, dan baiknya akhlak. Jadi yang paling banyak memasukkan orang itu ke surga adalah kalau orang itu mempunyai takwa. Loh, kalau iman, Pak, iman jelas syarat sahnya orang itu amalnya diterima harus ada iman. Harus kepada iman kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ada orang itu dalam kesehariannya taat kepada Allah dan ada orang yang tidak taat kepada Allah. Maka orang itu biar mudah masuk surga kalau kita ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa niku napa nggih? Takwa inggih punika menjalankan seluruh perintah Allah. Menjalankan seluruh perintah Allah. Ada perintah yang namanya salat, namine takwa nggih ngerjakan salat. Wonten perintah namine zakat, berarti nek tiyang niku takwa bayar zakat. Wonten perintah ingkang namine poso, berarti orang takwa harus puasa. Kemudian ada perintah untuk haji, berarti ada yang kemampuan, ada yang mampu harus haji. Kemudian perintah lagi dakwah, zikir, maos Al-Qur'an, kemudian akhlak ingkang sae. Lah niku perintah Allah Subhanahu wa taala sedanten niku kedah dilampahi. Niku satu arah. Kemudian sing namine takwa niku menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah itu apa saja? Ya banyak sekali. Ketika kita ini berbuat maksiat, berarti itu adalah larangan Allah. Oh, nyolong itu adalah larangan. Berarti namanya orang takwa tidak nyolong. Yang namanya larangan adalah zina. Berarti orang takwa itu tidak melakukan zina. Termasuk larangan melih, inggih punika begal. Berarti orang yang takwa adalah orang yang tidak membegal. Maka semua larangan-larangan Allah itu kita jauhi, baru ada predikat yang namanya takwa. Ada gelar yang namanya takwa. Perintah Allah semuanya kita lakukan, kemudian larangan-larangan Allah kita hindari, itu adalah definisi dari takwa. Kalau orang takwa mudah masuk surga. Karena aturan-aturan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dilaksanakan. Dari segi perintah-perintahnya dilaksanakan. Dari segi larangan-larangan tidak dikerjakan. Ngoten niku kan sinten mawon sing merintah ataupun pimpinane sapa mawon kan otomatis seneng dumateng tiyang kala wau. Kados dene kita niki dados napa nggih? Nggih teng niki napa namine napa niki? Kodim ngeten niki. Wonten aturan-aturane.
nalikane aturan-aturan iku dipenuhi otomatis pimpinannya seneng. Wonten larangan-larangane. Nalikane larangan-larangan niku kita mboten nglampahi berarti pimpinan kita nggih seneng ngoten niku. Lah dalam Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai aturan-aturan, kemudian ada larangan-larangan. Ketika aturan dilaksanakan ataupun perintah-perintah dilaksanakan semuanya, larangan-larangan itu dihindari semuanya, otomatis Allah Subhanahu wa taala senang kepada hamba tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala senang maka layak orang itu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang paling banyak menjadikan orang itu masuk surga adalah napa? Takwa. Kemudian ingkang nomor kalih inggih punika napa? Baiknya akhlak. Yang paling banyak memasukkan orang itu ke surga adalah kalau orang itu mempunyai akhlak yang baik. Lah akhlak napa mawon? Akhlak kepada teman, akhlak kepada tetangga, bahkan akhlak kepada keluarga, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada siapa saja, bahkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Kita ini senantiasa bagaimana berhusnudzon ataupun berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah, bahkan untuk diri kita sendiri. Oh, maksudnya niki, saya ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho kok iso mangertosi ngoten niku pripun? Nggih, buktine aku digerakake dening Allah Subhanahu wa taala kangge salat jamaah. Nah, kangge salat jamaah. Aku ki digerakne dening Gusti Allah Subhanahu wa taala kangge poso. Berarti aku kuwi termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Lah, akhlak kepada Allah itu bagaimana senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akhlak kepada siapa? Kepada tetangga. Kita jaga jangan sampai kita ini tidak menguntungkan tetapi malah menyusahkan tetangga. Dalam keluarga juga seperti itu. Jangan sampai dalam keluarga kita ini bukan menguntungkan tetapi malah menyusahkan. Nah itu termasuk akhlak. Kita punya orang tua, bagaimana kita mempunyai akhlak kepada orang tua? Oh, orang tua ini sakit, pantasnya ya diobatkan. Orang itu sudah tua, bagaimana akhlak kita sebagai anak? Ya seperti itu. Maka ketika orang itu mempunyai akhlak yang baik, maka dengan siapa saja dia ini akan menjadi baik, sehingga mudah untuk mengamalkan agama, mudah untuk amal. Yang niku nak saya kalih kanca, oh setiap hari bisa sedekah, bisa senyum, bisa sedekah. Kemudian kalau orang itu akhlaknya elek pripun? Orang datang, kita datang malah orang itu pergi. Ngalih. Lah napa ngalih? Kayak teko. Lah nak teko napa? Mesti nak orang ngampleng ya ngeplak. Nah, ngoten niku. Lha berarti napa? Akhlake niku Allah. Padahal yang paling banyak memasukkan orang itu ke surga adalah dengan baiknya akhlak. Kemudian baginda Nabi juga ditanya, apakah amalan apa yang banyak memasukkan orang itu ke dalam neraka? Perkara apa yang perkara tadi itu paling banyak memasukkan itu ke neraka? Maka dijawab oleh baginda Nabi, al-famu adalah mulut. Nah, mulut ini kelihatannya ya kecil, kelihatannya remeh, tapi kalau orang itu tidak bisa menjaga mulutnya, maka dengan sebab mulut dia ini akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Datang ke teman ke sana pasti ngejek. Ketika orang itu tidak hadir pasti digibah, pasti digunjing. Kemudian senantiasa bikin fitnah. Nah, bikin fitnah itu napa kan? Modalnya napa? Modalnya kan mulut saja. Modal mulut tetapi bisa menghancurkan orang. Fitnah. Batur kuwi ngene, Pak. Batur kuwi gene. Padahal tidak, cuman fitnah saja.
Kemudian dia kemana-mana senantiasa apa? Mengadu domba. Nah itu modalnya apa? Modalnya mulut saja. Maka dengan seperti itu terjadilah perpecahan, terjadilah apa itu suasana yang tidak kondusif ya gara-gara mulut. Bohong contohnya. Bohong sana, bohong sini. Nah itu juga orang itu apa? Banyak masuk neraka sebab mulutnya. Kemudian perkara yang paling banyak memasukkan orang itu ke dalam neraka adalah kemaluan. Nah, jadi kemaluan itu sangat disimpan, tapi kalau tidak bisa menjaganya, maka dia ini akan masuk ke dalam neraka. Orang banyak nyeleweng, sudah punya suami, sudah punya istri, ya gara-gara kemaluan, inginnya yang lain. Orang berbuat zina ya dari sebab kemaluan. Orang itu berbuat penyelewengan, ya sebabnya apa? Kemaluan. Berarti kemaluan ini sangat rawan sekali kalau tidak dijaga, bisa menjadikan orang itu mudah masuk ke dalam neraka. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Orang itu tidak diperintah untuk melakukan zina, tetapi mendekati zina pun itu pun sudah tidak boleh. Makanya apa-apa yang membuat orang itu berzina, ya kita hentikan semuanya. Jangan sampai berbuat zina. Mendekati zina aja nggak boleh, apalagi berbuat zina. Insyaallah niat nggih niki nggih. Ini mafhum sedanten nggih, paham niki? Paham. Mudah dipaham. Kemudian niki ngaos kita masalah bab najis. Niku salat jamaah. Salat jamaah sakniki balik teng ngajeng malih nggih punika masalah najis. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha, menerangkan yang namanya najis dan cara menghilangkannya najis, menghilangkan najis. Najis secara bahasa adalah sesuatu perkara yang menjijikkan. Kemudian secara syarak yang namanya najis adalah kullu ainin haruma tanawuluha. Setiap barang, setiap benda yang haram untuk mendapatkan barang tersebut secara mutlak. Jadi yang namanya najis itu secara bahasa itu perkara yang menjijikkan. Kemudian secara syarak itu adalah perkara yang haram untuk mendapatkan perkara najis tersebut ketika dalam keadaan ikhtiari. Dalam keadaan ikhtiari itu bisa memilih dan yang lainnya. Kemudian wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Setiap perkara yang napa niku cair yang keluar dari kedua jalan hukumnya adalah najis. Jadi kalau dua jalan itu ya jalan depan, jalan belakang, kemaluan dan tempat keluarnya tinja itu kalau setiap ada yang keluar dari situ dan itu adalah barang, maka barang yang cair itu adalah apa? Perkara itu adalah najis. Entah itu keluarnya seperti keluarnya itu adalah umum, secara umum itu memang harus keluar. Contohnya air kencing, berarti air kencing niku najis. Wal ghaid, tinja. Nah, itu najis. Ataupun perkara yang keluar itu jarang. Contohnya darah. Darah keluar dari kemaluan berarti najis. Kemudian apa itu namanya? Nanah. Kok keluar dari dua jalan berarti itu perkara yang najis. Terus kecuali mani. Kalau mani itu tidak najis, min adamin au hayawanin, entah itu dari anak Adam ataupun dari hewan yang selain dari anjing dan babi. Jadi kalau mani itu hukumnya adalah suci, karena kalau dihukumi najis berarti manusia juga najis. Lah kenapa? Karena mani itu cikal bakalnya manusia ya dari mani itu.
kalau maninya saja itu sudah dihukumi najis, apalagi manusianya berarti najis. Maka setiap yang keluar dari keluar dari dua jalan hukumnya adalah najis semuanya kecuali air mani. Entah itu dari anak Adam ataupun dari hewan yang selain anjing dan babi. Maka air mani hukumnya adalah suci selain dari yang keluar dari anjing ataupun babi. Begitu juga wama tawallatu minhuma aw min ahadihima. Salah satu di antara keduanya itu ada yang ada yang babi ataupun ada yang anjing kawin sama kambing, keluar yang namanya keluar namanya anjing, berarti ya najis. Kemudian kambing kawin sama babi, berarti air maninya juga najis. Wa kharaja bi ain adudu, dan dikecualikan dari lafat ma'i ataupun perkara yang cower ataupun cair adalah adudu, yaitu kremi. Kremi niku walaupun keluar dari jalan depan ataupun dari jalan belakang dari jalan belakang, maka itu tidak najis. Kremi niku tidak najis tetapi najis. Wa kullu mutasallibin, dan setiap perkara-perkara yang perkara-perkara yang keras kok keluar, makan jagung contohnya, makan jagung keluarnya juga jagung. Kemudian nelan kelereng, ternyata kelerengnya masih utuh, maka itu adalah tidak najis tapi najis. Maka perkara yang mutanajis tersebut bisa suci dengan cara dibasuh. Kemudian wa ghuslu jamil abwali wal arwasi walau kana mim ma'kulil lahmi wajibun. Membasuh ataupun membersihkan setiap dari air kencing ataupun kotoran-kotoran, itu hukumnya adalah wajib. Makanya kalau orang itu kencing juga langsung langsung dibasuh, ataupun kencing langsung dipeper pakai tisu atau napa mawon. Berarti kalau perkara najis dibikin sholat, contohnya celana, ketika tidak berhati-hati untuk dia ini menjaga cipratane ataupun percikan dari air najis tadi, maka ya kalau digunakan untuk sholat nggak boleh. Ketika dalam perjalanan wis ngempet, habis itu neng sorwet langsung buang air kencing, habis itu ternyata ada 1 tetes 2 tetes kok itu terkena celana ataupun terkena apa saja, ketika sholat kok nggak dilepas, sholatnya tidak sah. Makanya disyaratkan dalam sholat itu harus suci. Kemudian ketika kita ini 1 ataupun 2 ya harus hati-hati dari segi menjaga dari percikannya itu jangan sampai terkena celana kita. Kemudian wa kaifiyatu ghuslin najasati in kanat musyahadatan bil aini wa ya al musawatu bil ainiyah takunu bi zawali ainiha. Tata cara membasuh najis yang apabila najisnya tadi itu bisa dilihat oleh mata, maka caranya adalah menghilangkan benda yang najis tersebut. Bendanya najis itu dihilangkan dan menghilangkan sifat-sifatnya dari najis tersebut. Sifat-sifatnya nopo? Min dari rasane nggih kedah ilang. Aulaunin ataupun warna najisnya juga harus hilang. Aurehin ataupun bau najisnya juga harus hilang. Nah, niku. Jadi kalau kita ini membasuh pakaian kita, kalau di situ ada najis, berarti ya kalau dilihat oleh mata itu nampak
itu barangnya juga harus dihilangkan, sifat-sifat dari najisnya itu juga harus dihilangkan. Kemudian fa'in baqiya ta'mun najasati dzarra, apabila sudah dihilangkan tetapi masih ada rasanya najis. Itu kok rasanya napa niki? Niku rasanya najis niku kok masih ada. Maka cara membersihkan tadi itu belum betul, dalam artian itu masih dihukumi najis. Aulaunun aurihun asura zawalahu, ataupun yang belum hilang itu adalah warnanya najis, rasanya sudah hilang, warnanya masih ada, baunya juga sudah hilang, maka itu sudah dianggap suci. Lam yadur, maka tidak bahaya. Begitu juga kalau yang namanya rasanya sudah hilang, kemudian warnanya hilang, tetapi baunya masih ada. Baunya masih ada. Warnanya pun boten wonten, rasanya nggih pun boten wonten, tetapi baunya masih ada. Maka yang seperti itu juga sudah dianggap suci. Dianggap apa? Suci. Wa in kanat an-najasatu ghairu musyahadatin, apabila yang namanya najis tadi itu selain ataupun yang tidak bisa dilihat oleh mata, maka dinamakan napa niku najis hukmiyah. Najis hukmiyah niku cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air kepada barang yang terkena najis tersebut satu kali, itu sudah cukup. Nggih niki makatan masalah napa? Masalah najis. Dalam artian sing perlu kita ngati-ngati niku nalikane ketika sholat kok masih pakai perkara yang di situ kita tidak bisa menjaga barang najis itu terkena kepada pakaian kita, itu membuat sholat kita ya enggak sah. Ketika sholat kita enggak sah, bagaimana? Ada konsekuensinya, ada itu adalah mengulang ataupun mengkodoknya. Maka kita ini harus hati-hati betul. Jangan sampai kelihatannya kita ini sudah sholat, kita ini sudah mengerjakan sholat, ternyata karena tidak hati-hatinya kita dari menjaga najis, ternyata sholat kita malah enggak sah. Ketika enggak sah, nanti di akhirat ditanya, loh sholatmu enggak sah loh. Dan apa alasannya Gusti? Lah kayak kena najis, nggur peper ae, bosanu kena napa niku? Celana langsung sholat. Lah niku mboten saya ngoten niku. Mugi-mugi sekedhik niki dadosaken kita niki napa niki wawasan Islam kita nambah, sehingga amalan kita niki semakin hari semakin meningkat, sehingga angsal ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim baradallahu taala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. آخر الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.